Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya hormati teman-teman Porkap, APD, Porcam, serta teman-teman perut atau yang mewakili. Syukur alhamdulillah siang hari ini, meskipun mendadak undangan kami, alhamdulillah kita bisa laksanakan pertemuan. Ada beberapa hal yang nanti perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua untuk segera dicatat dan menjadikan perhatian untuk ditindaklanjuti. Ya. Yang pertama terkait bisnis proses PKH tetap berjalan seperti rencana semula dan seperti yang sudah diinfokan. Tapi siang hari ini nanti kita tidak akan fokuskan pada bisnis proses PKH, tetapi kepada hasil Jumat Ngopi tanggal 5. Oke. Ada 3 hal yang kita sampaikan pada saat Jumat Ngopi kemarin, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan centeng. Yang pertama yang kita sampaikan adalah permohonan untuk sinergi dan kolaborasi kegiatan centeng dengan kegiatan pencegahan stunting lainnya. Yang kedua, kita sampaikan kebutuhan tentang dukungan untuk sarana edukasi dalam hal kegiatan centeng. Kemudian yang ketiga, kita sampaikan bantuan publikasi untuk kegiatan centeng. Nah, dari 3 hal ini, kemudian dari Mas memberikan 4 tanggapan. Yang pertama terkait sinergi dan kolaborasi, aku juga menyampaikan kepada dinas untuk melakukan sinergi dan kolaborasi. Mulai dari Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas KB, serta dinas-dinas yang lain. Kemudian untuk bantuan sarana edukasi pencegahan stunting, Mas Bu memberikan tanggapan bahwa kita diminta melis kebutuhan untuk kegiatan centeng ini apa dan disinergikan ke dinas mana atau ke instansi mana, kita sudah diberikan atau dipersilahkan untuk langsung berkoordinasi. Kemudian yang ketiga, terhadap bantuan publikasi, hari ini juga Mas Bub langsung memberikan respon. Mulai minggu kemarin, tim medianya Mas Bub sudah ditugaskan sebagian untuk meliput tentang PKH. Dan hari ini tim media meliput di Kecamatan Pare. Nah, tadi mungkin sudah menghubungi Pak Porcam Pare terkait kegiatan yang dibutuhkan oleh tim media Mas Bub. Dan tidak menutup kemungkinan nanti untuk kecamatan lain nanti juga akan dilakukan publikasi. Nanti kami akan share nomor tim medianya Mas Bub. Sewaktu-waktu menghubungi teman-teman Porcam, mohon nanti untuk dipandu, dibantu, dan ditindaklanjuti sesuai permintaan dari tim media. Nah, kemudian yang keempat, tanggapan dari Mas Bub, di luar dari 3 yang kita sampaikan, kemarin Mas Bub merespon tentang angka graduasi sejahtera mandiri yang sudah dicapai oleh PKH Kabupaten Kediri. Dan sebagian dari yang graduasi sejahtera mandiri sudah dilakukan liputan kemarin di Kecamatan Kandat, mungkin nanti di kecamatan lain sebelumnya pasti akan berhubungan dengan teman-teman Porcam nanti untuk dibantu tim media yang akan meliput tentang PKH termasuk KPM yang sudah graduasi sejahtera mandiri. Nah, itu teman-teman terkait dengan 4 hal yang sudah direspon dan diarahkan oleh Mas Bub. Kemudian
kita beralih ke tema yang kedua tentang rencana kegiatan ekspos Centing yang nanti dilaksanakan tanggal 27 November dengan mengambil tema Gema Ibu Ayu, lokasi di Bendungan Gerak Waruturi. Nah, mungkin nanti tidak bisa diundang semua SDM PKH, tapi mungkin perwakilan kecamatan atau Porcam akan diundang untuk ikut menyaksikan. Karena sebagaimana kita bahas di awal dulu, bahwa semua ekspos kegiatan Centing di berbagai wilayah atau di berbagai presidium itu adalah kegiatan milik PPK Kabupaten yang diselenggarakan oleh Yayasan Keluarga Harapan. Jadi ini kegiatan kita bersama. Kami nanti mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman untuk agar kegiatan Centing tanggal 27 November nanti bisa berjalan secara maksimal. Kemarin kita juga mendapatkan support untuk penanda pelaksana Centing berupa ikat kepala. Nah, nanti setiap kegiatan Centing, ikat kepala itu sebagai penanda kita. Nanti mohon semua untuk mengenakan ikat kepala. Dan seluruh SDM nanti akan mendapatkan satu ikat kepala yang akan dikenakan atau digunakan dalam setiap kegiatan Centing. Nah, dan juga perlu kami laporkan kepada teman-teman yang menjadi pelaksana acara tanggal 27 November nanti, bahwa hasil koordinasi dengan Dinas Perikanan ada 3 hal yang bisa kita sinergikan dan kita kolaborasikan dengan Dinas Perikanan. Yang pertama tentang pengolahan masakan ikan. Kemudian yang kedua, budidaya ikan dalam skala kecil di rumah tangga. Di perikanan memiliki program namanya Kolega, kolam lele keluarga. Nah, sepertinya ini bisa kita tangkap untuk disinergikan dengan budidaya ikan skala kecil di tingkat keluarga. Kemudian yang ketiga nanti ada gerakan dari Dinas Perikanan namanya Gemar Ikan, Gemar Makan Ikan. Yang ini juga bisa berkolaborasi dengan Gema Ibu Ayu atau gerakan makan ikan, buah dan sayur di dalam gerakan Centing. Nah, dan untuk kebutuhan yang kemarin teman-teman sudah sampaikan, untuk konsumsi ikan segar 25 kilo, nah, sepertinya akan dicukupi oleh Dinas Perikanan 50 sampai 1 kuintal untuk diberikan ke KPM yang hadir pada acara Centing tanggal 27 November nanti. Nah, kemudian terkait dengan bibit ikan yang akan kita berikan ke KPM, Dinas Perikanan juga menyanggupi untuk mencarikan, tapi belum tahu nanti bibit ikannya apa. Yang jelas nanti kita sudah sampaikan bahwa bibit ikan itu nanti akan dikelola atau dibudidaya oleh KPM dalam skala kecil secara berkesinambungan dan terpantau oleh pendamping PK. Kita sampaikan seperti itu. Semoga nanti di awal ini tidak hanya bantuan bibit untuk acara-acara tertentu, tetapi nanti KPM PKH juga mendapatkan atau menjadi sasaran program kolega dari Dinas Perikanan. Nah, itu yang kedua tentang kegiatan Centing. Dan kemarin untuk pemandu flash mob, kami minta bantuan dari teman-teman Presidium Utara untuk memandu flash mob, tetapi tidak bisa banyak, ya.
mungkin hanya 8 sampai 12 orang saja. Karena kita menyesuaikan denah lokasi acara. Maka pemandu yang kita butuhkan nanti sekitar 8 sampai 12 orang. Kalau tadi dari teman-teman perut sudah menyiapkan 27 orang, monggo nanti bisa diatur, dibagi untuk acara tanggal 27 nanti kemungkinan maksimal sampai 12 orang saja. Nah, sisanya nanti bisa kita gunakan atau minta tolong pada saat acara centing di wilayah utara. Artinya kita sudah latihan hari ini, nanti bisa tetap kita gunakan pada acara centing yang lain. Ya. Demikian yang dapat kami laporkan terkait dengan rencana kegiatan centing tanggal 27 November. Selain kepada Ketua Presidium, Mas Hasan, dan juga Ketua Panitia, Mas Anton, juga seluruh teman-teman wilayah tengah, dan seluruh SDM PKH Kabupaten Kediri, kami hanya berharap ini acara kita bersama, kami sangat membutuhkan dukungan dan support dari seluruh SDM PKH. Kemudian yang terakhir teman-teman, sebelum ke pejuang muda yang nanti disampaikan Pak Jenal, sesuai rekomendasi dan juga arahan dari Mas Bub saat Jumat Ngopi kemarin, beberapa pihak mulai Dinas Perikanan, kemudian Dinas KB, dan mungkin nanti Dinas Ketahanan Pangan, serta dinas yang lain akan menghubungi teman-teman atau kita untuk mengkolaborasikan program kegiatan. Dan satu yang hari ini menjadi prioritas dari Mas Bub adalah kita dapatnya mendorong angka graduasi sejahtera mandiri. Salah satu cara yang kita tempuh adalah dengan mendorong KPM untuk melakukan usaha kecil, merintis usaha melalui UMKM atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dalam waktu dekat ini, beberapa pihak yang siap berkolaborasi kemarin sudah menginformasikan, mungkin sementara masih belum semua kecamatan, hanya beberapa kecamatan, ada kegiatan yang bisa kita tangkap untuk kita kolaborasikan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat atau tahun depan seluruh kecamatan akan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan UMKM. Hari ini yang sudah mendapatkan kesempatan untuk kegiatan UMKM dengan tema pelatihan KPM. Sementara yang sudah mendapatkan kesempatan antara lain nomor 1 Kandat. Nanti kami minta laporan persiapannya. Kemudian yang kedua Pare, yang ketiga Andangan melalui Mbah Man tadi ya. Kemudian yang keempat Grogol, kelima Purwasri, keenam masih dalam proses pelemahan. Nah, sementara masih 6. Ada lagi Wates, Ngancar, dan Pelosok Klaten. Nah, kepada yang sudah dinyatakan diberikan kesempatan, kita sebagai SDM PKH hanya melaksanakan tugas atau kewajiban dalam rangka kolaborasi kegiatan ini, yaitu 1, menyediakan tenaga SDM PKH untuk pendampingan kelompok usaha. Nah, yang kedua, sementara menyediakan kurang lebih 30 KPM
dalam satu kecamatan yang siap untuk diberikan pelatihan sesuai dengan bidang usaha yang dimilikinya. Bisa berupa makanan, bisa berupa budidaya, atau dalam bentuk lain. Yang terpenting kita menyiapkan kurang lebih 30 KPM dalam satu kecamatan. Kemudian wadah yang kita gunakan untuk menampung 30 KPM ini kita namakan kelompok usaha. Atau bisa juga kelompok usaha bersama yang kita namakan atau kita kenal dengan KUBE. Namanya nanti terserah teman-teman apakah menggunakan nama KUBE yang pernah ada dulu atau dibuatkan nama baru. Nah, intinya kita hanya menyiapkan dua hal tadi. Satu, SDM PKH sebagai pendamping kelompok usaha. Bisa dikeroyok bareng-bareng satu kecamatan atau ditunjuk beberapa orang. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan kurang lebih 30 KPM yang siap, yang mau, dan mampu untuk diberikan pelatihan. Nah, sementara hanya dua itu, untuk jadwal, untuk narasumber, serta kegiatan yang lainnya, nanti pihak dinas atau instansi terkait yang akan menentukan. Nah, saya kira itu ya teman-teman. Kami nanti perlu laporan awal terkait rencana kegiatan pelatihan ini untuk Kandat, Pare, Grogol, Purwasri, dan Kandangan. Kami mohon informasinya apakah sudah berjalan ataukah masih ada hal yang mungkin masih membingungkan. Monggo diawali dari Kandat, Mbak Lili. Ya, Mbak. Ya, terima kasih. Intinya untuk SDM dan KPM-nya seandainya sudah ada jadwal dan lain sebagainya sudah siap, Mbak Lili. Siap, Pak. Kita kayaknya mengarah ke dua, kalau enggak ke pertanian ya ke peternakan. Tapi nanti kembali kepada Bu Dewan. Ya, matur nuwun. Berikutnya dari Pare atau Kandangan. Monggo. Pare, DJ Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kita juga sempat ada komunikasi terkait pelatihan ini. Terus mungkin Pare nanti di pengolahan makanan, kayaknya nanti pengolahan makanan. Terus kalau titik fokusnya di olahan makanan dari buah, maunya seperti itu. Kemarin kita gambarkan mungkin ada pelatihan semacam membuat salad lah atau membuat puding dari buah seperti itu. Cuma nanti eksekusinya seperti apa kita ngikut yang memberi pelatihan dari instansi terkaitnya. Terus yang kedua terkait kepesertaan ini kan 30 KPM. Apakah dari 30 ini semuanya dipenuhi kuota KPM atau mungkin kalau bisa misal KPM-nya 20 yang 10 SDM seperti apa ini kalau bisa. Jadi SDM-nya juga biar ikut. Tapi kalau memang semuanya kuota untuk KPM ya kita tetap ikut saja. Mungkin demikian Mas Taufik. Oke, matur nuwun Mas Aan. Kandangan. Halo, Mbak Man. Mbak Man OTW ya. Halo. Kemudian Grogol. Sudah. Mbak Man. Ya, terima kasih. Ini baru nyampe rumah. Tadi saya kebetulan langsung bertemu dengan yang punya program, sehingga
ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Toto. Jadi untuk program pelatihan ini yang terkait dari kita yang mendapatkan itu, tadi sudah berdiskusi panjang seperti yang disampaikan Mas Aan tadi, bahwa untuk peserta itu tadi saya dapat info bahwa itu adalah untuk pendamping plus ketua-ketua kelompok. Sehingga nanti dengan jumlah 30 itu bisa pendamping plus ketua kelompok. Nah, untuk pelatihan, ini tadi saya menyampaikan bahwa kalau untuk pelatihan bagaimana ini? Jangan pelatihan. Nanti pelatihan dapatnya sedikit, katanya begitu. Lebih baik sekarang yang sudah ada embrio itu apa? Nah, itu nanti dibuatkan istilahnya semacam kube yang sudah punya akte pendirian. Jadi ada itu nanti lebih mudah, atau kita membuat baru yang intinya adalah isinya pendamping sama KPM. Nah, itu nanti penjelasannya lebih rinci nanti aja kalau kita sudah ketemu teman-teman. Jadi yang intinya ditunggu sampai tanggal 25 itu paling enggak nama hari ini, besok, sampai pokoknya sebelum tanggal 25 sudah masuk yang namanya yang akan mendapatkan atau menerima program itu. Tadi saya sudah di deadline nanti malam sudah kirim loh ya. Siap aku. Pokoknya ini siap. Jadi nanti sore paling enggak kita sudah menentukan tempatnya di mana. Kalau yang mau cari izin baru itu nama ketuanya siapa, terus domisili di mana, itu saja sementara itu yang tadi sampaikan. Yang intinya dari kami di Kandangan sudah siap untuk menerima itu, karena ini adalah nanti prosesnya masih ada beberapa proses lagi. Yang penting nama yang akan menerima itu paling tidak sebelum tanggal 25 harus sudah disetor. Jadi biar enggak keduluan palu ketuk palu. Begitu sementara informasi dari saya, Mas Toto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbah Ahmad dan Mas Aan. Mungkin dari Grogol apa sudah dihubungi? Ada yang menghubungi? Grogol monitor. Atau kecamatan lain yang mungkin sudah ada yang menghubungi? Belum ada? Terima kasih teman-teman. Jadi yang sementara yang sudah melakukan komunikasi Kandat, Pare, kemudian Kandangan, dan juga Purwasri. Nah, nanti selain kecamatan tersebut, kita juga belum tahu wilayah mana yang nanti akan diajak berkolaborasi. Maka kami berharap ketika teman-teman nanti ada dinas atau lembaga lain yang siap untuk melakukan kolaborasi terhadap pelatihan, kita semua siap dengan apa yang dibutuhkan. Jadi yang pertama tadi adalah SDM nanti yang fokus menangani kelompok usaha, bisa ditunjuk salah satu atau perwakilan. Kemudian yang kedua, menyiapkan kurang lebih 30 KPM untuk satu kelompok usaha. Nah, nanti kelompok tidak hanya satu kelompok, kalau bisa teman-teman juga punya kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan seterusnya. Siapa tahu
nanti dalam waktu dekat atau tahun depan kelompok-kelompok itu ada yang membutuhkan, kita sudah mempunyai persiapan nama-nama peserta yang akan diberikan pelatihan. Nah, saya kira itu teman-teman ya. Jadi sementara masih fokus ke Kandat, Pare, Kandangan, dan Purwasri. Mohon nanti dipetakan 30 KPM yang siap untuk diberikan pelatihan. Nah, nanti kelompoknya diberi nama kelompok usaha bersama Nopo, terserah teman-teman. Alamatnya kecamatan masing-masing. Nah, nanti kita semua akan pikirkan dan rundingkan bareng-bareng agar kegiatan ini seperti yang sudah menjadi arahan Mas Bub, agar angka graduasi PKH bisa didorong dengan UMKM. Semoga diawali dengan pelatihan-pelatihan ini nanti akan memberikan dampak dorongan agar angka graduasi di Kediri lebih meningkat. Sementara itu mungkin nanti ada tambahan dari Pak Zainal. Alhamdulillah teman-teman, hari ini Koperasi Keluarga Harapan Kabupaten Kediri sedang memenuhi undangan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur untuk penandatanganan nota persetujuan hibah daerah. Alhamdulillah ada support dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, tapi saya kurang tahu persis jumlahnya. Nanti mungkin Pak Ketua KSU yang hari ini masih di Surabaya, di lain waktu nanti mungkin akan menyampaikan informasi ini. Jadi terima kasih atas doa dan dukungan teman-teman semua. KSU Keluarga Harapan mendapatkan support dana hibah dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Dari Atau ada usul. Oh siap, Ada Mbak Lili. Kemarin Bu Endah sempat bilang gimana kalau nama itu nanti kita buat yang tidak ada embel-embelnya PKH. Karena katanya nanti untuk selanjutnya biar dapat bantuan-bantuan yang lain. Itu gimana Pak Toto? Makanya kita beri nama kelompoknya kelompok usaha Mbak Lili. Oh iya. Jadi kelompok usaha bersama, misal Mawar. Ini kan umum. Jadi kalau kelompok usaha itu siapapun berhak membentuk kelompok usaha. Nah, jadi tidak usah menggunakan UB PKH, tapi kelompok usaha bersama. Siap, siap. Belakang. Oke, sementara itu Mbak Lili dan teman-teman semua, kita menyiapkan nama kelompok usaha bersama. Jadi tidak menggunakan PKH supaya siapapun bisa berkolaborasi dengan KPM PKH. Sebagai KPM PKH sebagai warga negara Republik Indonesia. Berikutnya Pak J, monggo. Halo, terima kasih Pak Toto atas kesempatannya. Dan saya banggakan. Jadi kita pada saat ini pejuang muda di satu tim 10 dan tim yang 2 juga 10. Verifikasi ini didasarkan pada prelis data yang di-split oleh Pusdatin langsung ke user masing-masing pejuang muda pada aplikasi Sagis.
Rilis data yang sudah ada sampai saat ini masih beberapa kecamatan. Yang pertama itu Kecamatan Badas, kemudian Grogol, Lurah, Gampeng, Banyakan, dan seterusnya. Belum genap 26 kecamatan. Kami juga belum bisa memastikan apakah cuma beberapa kecamatan atau nanti semua kecamatan akan ada rilis data DTKS-nya, sehingga nanti Pejuang Muda butuh verifikasi dan turun lapangan ke wilayah masing-masing kecamatan. Itu satu terkait dengan verifikasi. Terus yang kedua terkait dengan pemberdayaan. Kemarin Pejuang Muda sudah mengajukan proyek proposal terkait dengan pemberdayaan ini. Yang diajukan adalah pengembangan desa wisata yang berada di lokasi Kecamatan Kandat, tepatnya di Desa Ngereco. Nah, ini dua hal output yang diharapkan dari tugas-tugas Pejuang Muda. Kemudian posisi kita adalah sebagai pendamping, yakni mendampingi Pejuang Muda ini. Harapan kami nanti rekan-rekan untuk bisa mendampingi Pejuang Muda, terutama nanti berkoordinasi di tingkat kecamatan, kemudian ke desa, sampai pada kalau DTKS berarti pemetaan data DTKS. Teknis pemetaan data DTKS ini sesuai dan seperti apa yang sudah dilakukan di Kecamatan Badas dan Kecamatan Grogol. Untuk pemetaannya, pertama pastikan dari data DTKS tersebut itu yang sudah meninggal, kemudian yang sudah keluar dari DTKS karena pindah alamat, meninggal, atau yang lainnya. Nah, teknis pemetaan ini satu desa dengan desa yang lain ternyata berbeda-beda. Namun harapan kami nanti rekan-rekan yang sudah jelas ada rilis data DTKS-nya, kemudian penjadwalan atau prioritas wilayah mana yang didahulukan, ini nanti kita untuk sementara menyesuaikan dari yang sudah disepakati oleh adik-adik Pejuang Muda. Untuk saat ini, adik-adik Pejuang Muda fokus pada wilayah Kecamatan Grogol. Kemudian habis itu rencananya di Kecamatan Banyakan. Kemudian berikutnya kecamatan yang lain. Nah, nanti untuk kecamatan-kecamatan yang belum masuk jadwal, nanti waktu mau turun lapangan kita sampaikan, terutama terkait dengan kelengkapan surat administrasi dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan informasi terkait dengan Pejuang Muda. Terus mari mati. Jelas kita adalah mendampingi adik kita
Walaupun pada saat ini kita juga menyiapkan agenda-agenda yang ternyata masih banyak yang belum kita selesaikan. Harapan kami rekan-rekan tetap sehat, tetap semangat, dan kita tetap bisa bergotong royong bekerja sama. Demikian Pak Toto untuk sementara terkait dengan pejuang muda. Terima kasih Pak Dinar. Sebelum nanti yang terakhir kali laporan persiapan dari teman-teman mungkin Pak Ketua Presidium atau Pak Ketua Panitia Mas Anton atau teman yang lain sebelum ke laporan dari persiapan Centeng 27 November barangkali ada yang perlu disampaikan teman-teman yang lain nanti bisa disampaikan melalui chat. Selanjutnya kepada Mas Anton atau Mas Hasan kami persilakan mungkin terkait persiapan ada yang perlu disampaikan ke teman-teman. Ketua Panitia Mawon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Korkap yang terhormat. Untuk persiapan penting yang akan kita aksi wilayah tengah 27 November nanti berlokasi di Bendungan Drakwato Gampeng Rejo. Per hari ini persiapan sudah lebih dari 75%, tinggal finishing. Besok kita teman-teman panitia di wilayah tengah akan kumpul semua, akan melakukan finishing, semua yang kurang akan dipetakan besok hari. Mungkin dari teman-teman yang lain kami mohon doa dukungannya karena ini juga menjadi tahuan kita bersama lah di setiap acara, baik nanti rumah Ibu Ayu, untuk Humas dan teman-teman yang lain. Saya kira demikian Pak Kor, mohon maaf internet saya sedang tidak stabil. Matur nuwun Mas Anton, Pak Ketua Panitia. Dari Pak Presidium, Mas Hasan mungkin? Atau teman panitia yang lain? Ada tambahan? Saya cukup, Bos. Besok aja nanti saya share setelah hasil rapat gabungan panitia. Oke. Siap, matur nuwun. Untuk teman-teman perut ya, mohon maaf tadi untuk pemandu flash mob-nya mungkin 8 sampai 12 orang mawon karena kita menyesuaikan denah lokasinya yang mungkin hanya menampung 8 sampai 12 orang saja. Ya, semoga ini bisa dimaklumi oleh teman-teman perut yang mungkin sedang nyambi-nyambi monitoring pencairan dan pemutakhiran. Semoga nanti masih bisa menyempatkan waktu untuk menyiapkan diri dalam latihan memandu flash mob. Saya kira demikian teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dalam rapat virtual siang ini. Untuk yang belum bisa bergabung, nanti bisa melihat siaran ulangnya di link YouTube yang nanti mungkin akan kami infokan ke teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk berikutnya, apa yang sudah menjadi bahasan Jumat Ngopi tanggal 5 November kemarin, itu menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan bersama. Kita sudah menyampaikan permintaan, kemudian jika Mas Gub memberikan kesempatan-kesempatan yang sudah beliau fasilitasi untuk bisa kita tangkap dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih.
Matur nuwun, semoga kita semua diberikan kesabaran dan kekuatan untuk selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam program Keluarga Harapan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ya? Apa gitu? Ya, menginformasikan berapa